sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah, para orang tua, para hujat, wabil khusus benar Jawa Guru yang insyaallah kita maklum. Alhamdulillah malam hari ini banyak yang hadir, di antaranya guru kita Mukarramul Muhtaram Bapak Ustaz Haji Jen dan juga Bapak Ustaz Haji Karyo, apabila aparatur pemerintah yang Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan wabil khusus Sohibul Musibah pada malam hari ini Bapak Ustaz Haji Kartawi beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah yang tadi kita bacakan tawasul, zikir, tahlil dan tahmid senantiasa Allah ampunkan segala kesalahan dan dosanya, dan Allah jadikan kuburnya ridha min riyadil jannah. Kita pun yang hadir yang turut mendoakan mudah-mudahan senantiasa Allah balas pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam satu hadis Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul afdalul a'mali. Jadi kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling utama? Nabi jawabnya dua. Yang pertama dijawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di lain sisi Nabi juga menjawab la taqdu, artinya jangan pernah marah atau jaga emosi kita. Nah, cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, ya begini caranya. Doain orang tua kita, punya rezeki bikin haul, punya rezeki bikin tahlilan dan sebagainya. Ya inilah cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, orang tua kita ini ada tiga. Satu, guru kita. Kedua, orang tua kita. Ketiga, mertua kita. Itu orang tua tiga-tiganya. Derajatnya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita orang tua kita. Nah, kalau guru kita udah nggak ada, meninggal dunia, siapa gantinya? Jauh jatuh istrinya. Kalau di Jawa sebutnya punyai. Nah, kalau guru kita udah nggak ada, takriman wa takjiman sama istrinya kiai. Nah, kalau istrinya udah nggak ada, ibnuhu, anaknya yang jadi gantinya. Takjiman wa takriman. Meskipun kita nggak ngaji sama anaknya, meskipun kita nggak ngaji sama istrinya, tapi karena anaknya guru kita, ya takjiman wa takriman. Artinya tetap kita hormati, tetap kita hargai. Almarhum almarhumah, Allah yarham, Allah maghfir lahu. Saya punya guru di Jawa Timur. Itu waktu acara itu begitu sampai di satu daerah, di jalan raya berhenti tuh mobil, suruh berhenti supirnya, berhenti dulu karena ada kebo tuh di depan, kebo lewat. Padahal mah ini kebo nggak ngelewatin mobil, nggak ngalangin mobil, tuh jalan tuh kebo di pinggir. Ya, biarin aja dulu, tungguin tuh kebo pulang. Lama, yang namanya kebo kan jalannya lambat, ya lama, lontang-lonteng. Akhirnya begitu tuh kebo udah pulang, mobil baru jalan lagi. Jalan lagi ke mobil. Akhirnya karena kita mau penasaran kan nanya, Kiai, kita ini nanti telat di acara. Kenapa? Karena nungguin kebo kelamaan. Kenapa sih mesti nungguin kebo dulu? Coba apa jawaban guru saya? Kamu itu nggak tahu, kata dia. Itu kebo, itu cucunya kebonya guru saya. Kebo pak, bayangin. Kebonya aja dihormatin, kebonya guru. Kita boro-boro kebo, tempo-tempo sudah guru aja hilang kita mah. Alasannya bisa banget, ya begitu ketahuan ngambil sendal kita tanya, lu ngapa sih sendal gua pakai diambil? Ya saya mengharap berkahnya aja Ustaz. Berkah sendal Ustaz mah, berkah dari mana? Yang namanya nyopet pun nggak ada berkah, nggak ada. Makanya bayangin kebunnya aja luar biasa dihormatin, ya Allah. Kita kadang-kadang ya Allah, guru itu ya tetap, guru itu ya orang tua kita.
Makanya banyak orang-orang yang Allah cabut keberkahannya karena tidak ada kerinduan gurunya. Banyak dan saya punya temen itu S2 Pak, lulusannya bukan lulusan ITB, bukan lulusan Indonesia, lulusan Mesir. Jauh-jauh kuliah ke Mesir, ngambil S2, punya gelar doktor. Itu kesalahannya cuma satu doang. Jadi waktu ketika halaqah tuh ngaji mingguan, itu guru waktu itu baca emang ada sedikit kesalahan. Sebetulnya bukan salah, cuman beda aja, ya beda bacaannya. Dalilnya ada, cuman agak lemah. Akhirnya ditegur tuh di tengah jamaah, Kiai itu salah bacaannya. Ya, itu guru senyum aja. Padahal waktu di Solo itu Pak, Masya Allah, itu kalau guru lagi nggak ngajar, dia jadi badalnya gantian. Umpama nih bahasa kita mengajar ke ceger, ya, ini kiai nggak bisa, dia yang ganti itu badalin ke ceger, badalin ngaji. Pulang dari Mesir, bayangin, jangankan orang lain, di kampungnya sendiri kagak dipakai, jadi tukang tambal ban. Nauzubillahi min. Jadi waktu saya acara sama guru, ya, itu ban tiba-tiba, bukan tiba-tiba saya mau bocor. Akhirnya kita nyari bengkel, nanya-nanya, di mana bengkel? Di sini. Bentar, oh ada Pak di depan. Ya itu begitu nyampe, saya bilang lain, ini tolong tambal ban dah. Ya biasanya kan orang dapat ya, saya udah lay-lay aja dah. Iya Pak, bentar. Begitu keluar guru saya juga kaget. Ternyata itu begitu keluar senior kita yang waktu itu punya gelar doktor S2 dari Mesir. Nangis ketemu guru. Nangis, ya Allah, kenapa kok bisa begini? Ya itu kesalahannya, ya, karena tidak ada ridhonya guru, gitu. Ya. Nah kemudian yang kedua, orang tua kita, tajiman wa takriman. Kalau orang tua laki udah nggak ada, ya berarti ibu kita. Nah kalau dua-duanya nggak ada, kata Nabi, akul kabir bimunzilatil ab, berarti saudara laki-laki yang paling tua, nah itu yang jadi pengganti orang tua kita, gitu. Ya. Jadi saudara laki-laki yang paling tua jadi penggantinya. Saya ditinggal orang tua itu tahun 2008, tapi ibu saya masih ada. Meskipun ibu saya masih ada, ya tetap saya menghormatin kakak saya yang paling tua. Gitu. Padahal secara pendidikan ya tinggian saya. Secara pintar saya yakin pinteran saya sama abang saya lah. Ya, tapi saya tajiman wa takriman. Ya karena itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ya saya tajiman wa takriman. Ya, kadang-kadang punya rokok ya saya bagi rokok. Ya, kadang-kadang punya rezeki lebih ya kita bagi rezeki. Begitu caranya. Supaya apa? Supaya punya keberkahan kita Pak. Orang yang udah dapat ridho orang tua, dapat ridho guru, menghormatin orang yang lebih tua, saya yakin berkah seberkah-berkahnya. Bahkan insya Allah berkah di dunia, berkah juga nanti di akhirat. Gitu caranya. Makanya saya ditinggal itu kan orang tua, Masya Allah. Saya ditinggal orang tua, Pak, punya adik 6, bayangin 6 orang. Kecil-kecil, keras-keras banget, kalau bahasa kita mah recehan semua. Ya, yang bontot tuh yang Sabtian digendong, masih digendong. Sisanya ada yang sekolah TK, SD sampai SMA, ada yang kuliah 1 orang. Bayangin, ya. Kerjaan punya nggak ada, nggak kerja. Saya 2008 itu baru di rumah, baru pulang pesantren. Kakak pertama saya itu pertama kedua itu perempuan. Suaminya yang pertama cuma ngajar TK, TPA, yang kedua cuma kerja di showroom. Bayangin. Mikirin belum buat yang kuliah, belum yang bayar listrik, belum yang sekolah. Karena dunia urusan Allah, saya yakin keberkahan pasti ada. Alhamdulillah ya, ada setiap bulan. Sampai sekarang udah ada yang nikah, udah ada yang kerja, ya berjalan aja, ya berjalan aja. Dan itu rezekinya wallahu a'lam dari mana Allah punya urusan. Min haitsu la yahtasib, itu keberkahan namanya. Ada Pak rezekinya. Makanya saya sering banget nyampain kalau urusan dunia mau nggak usah puyeng. Saya bilang saya ditinggal orang tua, punya adik 6 yang sekolah, kuliah segala macam. Begitu tempo bayaran tiap bulan saya mah nggak puyeng. Duitnya nggak ada, nggak puyeng saya.
Ya kalau meriam-meriam mah iya dah, meriam-meriam dikit doang paling. Nggak usah kuliah ngapain sih? Allah punya urusan. Nah makanya begitu orang tua udah nggak ada di munjilatil hal itu ahlul kabir, saudara yang paling tua, ya saudara laki-laki yang paling tua. Nah itu ya penggantinya orang tua kita. Ya, takjiman wa takriman, hormatin, hargain. Ya, kadang-kadang kan kita mohon maaf orang tua udah nggak ada, ya Allah, udah nggak saling nanya, sedih Pak kita punya orang tua. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Ahmad Bakri Sato mengatakan, mengutip sebuah hadis bahwasannya orang yang meninggal dunia itu tiap malam Jumat kumpul. Tiap malam Jumat kumpul. Ya, semua malam Jumat kumpul. Ya, kemarin saya bahas di sana. Bahasanya kalau kayak kita dikumpul semuanya. Umpama kita udah meninggal, kumpul semua. Ada saya, ada Ustaz Kartawi, ada Ustaz Zikario, semua ada RT Agus segala macam. Dia kumpul semua. Itu yang orang yang meninggal dunia, umpama saya tuh anak cucu saya nggak akur tuh di alam dunia, ya sedih kita di sana, sedih ya. Muka kita tuh nggak enak, apalagi udah akur kagak, doain kagak, ya Allah mengarah kita Pak di sana, ya sedih ongkoh, malu ongkoh. Yang lain pada dapat kiriman dan bahasanya Haji Karyo dapat jeruk, dapat pisang, Ustaz Kartawi dapat juga semangka segala macam. Lah ninggal di saya kagak ada kirimannya, gemanyun aja. Ujungannya kan cuma berebut doang, berebut. Ya. Ada kiriman nanti berebutan tapi bareng-bareng. Ya, kiriman jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu mau berebut kita kan. Ya, kalau bahasa mah diaur tuh sama malaikat, ya kelengkeng berebut ke kita. Ada yang dapat 2 ya 2, dapat 3 ya 3 tuh. Ya. Makanya begitu orang tua udah meninggal dunia, atau bener-bener dan kita. Saya sering banget sampaikan doa buat kedua orang tua itu pendek. Cuman Robbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapapun orang tuanya, mau tukang becak kek, mau tukang ngojek kek, mau tukang ramban kek, mau kuli bangunan kek, yang namanya orang tua tetap yakni buat bakti saya, ya buat ngebales budi saya kepada orang yang rawat saya dari kecil, dibalas pakai buahnya. Bahkan bukan buah saja ya Rob, saya sudah menyiapkan anak-anak keturunan saya yang akan meneruskan perjuangan saya. Itu pohon pisang. Makanya pohon pisang kan kalau kita tebang peruntusannya banyak. Apalagi pisang batu mah banyak, ada banyak dia. Nah, banyak, peruntusannya banyak. Supaya apa? Supaya ada generasi penerusnya. Makanya orang begitu meninggal dunia, ya bukan cuma nangis aja kita, tapi pikirin bagaimana caranya nyari penggantinya. Ya, kadang-kadang kan tergiur sama hadis, kadang-kadang kita terpaku sama hadis. Ya, kadang-kadang sok hebat hadisnya mah nyampe ini juga mau pasrah banget. Man yang jadi mobil alim mau munafiko. Kalau ada ulama yang meninggal dunia, orang alim yang meninggal dunia, kemudian kita tidak bersedih bahwa munafikoh, maka kita termasuk orang munafik. Benar ya? Cuma jangan nangis doang, pikirin bagaimana caranya ini kita nyiapin kader-kader supaya ada penggantinya para ulama. Ya kita makan modelnya nangis doang. Orang tua mati meninggal nangis kita mah. Ya Allah ya Allahnya segala macam. Jangan nangis doang, tapi pikirin bagaimana caranya kita bisa meneruskan perjuangan kedua orang tua. Kan begitu caranya. Ya, kalau nangis doang mah ya modelnya orang menangis doang minta makan ya kagak kerja. Ya, modelnya orang pengen punya duit kagak kerja sampai mau bagi, kan begitu bahasanya. Ya, kudu ada ikhtiarnya. Ya, ada ikhtiarnya. Nangis itu merenung bagaimana caranya kita meneruskan perjuangan kedua orang tua kita. Orang tua kita pernah ngaji ke sono, ikutin ngaji ke sono. Ya. Orang tua kita pernah berbuat kebaikan, ikutin berbuat kebaikan. Nyumbang ke masjid, ke majlis taklim segala macam nyumbang. Ya, apalagi masjid-masjid yang dekat-dekat, ya masjid-masjid musola-musola yang dekat-dekat, guru-guru yang dekat-dekat. Ayo punya rezeki bagi masing-masing Pak. Karena nanti di akhir zaman itu kita udah susah berbagi, susah. Bayangin aja, sekarang kita nih bikin masjid,
bikin pesantren, bikin majelis taklim sekarang gampang. Kayak kemarin renovasi pesantren itu murni, ya, itu hampir 80% swadaya masyarakat. Meskipun ada yang tanggung jawab, ya, ada yang tanggung jawab. Bahkan saya punya guru dulu tahun 2000 berapa ya, 2010-an lah. Ya, 2010-an waktu renovasi pesantren itu dananya sekitar 3 miliar. Itu ada yang tanggung jawab. Kiai dia bilang, udah ini berapa semua kalkulasinya 3 miliar. Ya udah, Kiai tinggal duduk, nanti dananya dari saya semua. Guru saya nggak mau. Udah Pak, nggak usah, kata guru saya. Ya dalam hati kita, Kiai bagaimana sih urusannya kan begitu. Ya kalau bahasa kita kan udah ada yang nanggung enak, nggak mau urusannya, nggak mau Pak. Malahan mau antum urusan bikin proposalnya. Santri besok ngetrek ke masyarakat, ya, naruh tong di tengah jalan, kita ngetrek di tengah jalan. Ya, saya bilang Kiai ngapain sih kita pakai ngetrek di tengah jalan, pakai nyebar proposal ke masyarakat? Ya udah ketahuan kemarin ada yang nanggung 3 miliar, ngapa kaki kita comot aja? Coba jawaban guru saya apa? Sederhana banget Pak, lu mah nggak tahu-tahunya kata dia. Itu kalau kemarin duit 3 miliar kita ambil, kemudian di masjid nama pesantren jadi rapi, pahalanya buat dia doang. Orang kampung kita kagak kebagian. Orang kampung kita kan ngasih 100.000 mungkin ya kagak punya. Makanya kalau dikekrekin makali dia ngasih 20.000, 30.000. Nyangkut tuh batu bata, atuk tuh. Nyangkut atuk aja batu bata. Itu pahalanya terus ngalir ke alam kubur kita. Alhamdulillah. Guru saya nggak begitu Pak pikirannya. Ya, kalau model saya masih comot aja udah 3 miliar. 3 miliar bayangin. Ya Allah. Saya bilang ngapain sih pakai ngetrek kita di tengah jalan? Dia bilang lu nggak tahu-tahunya. Itu orang kan yang setiap lewat di tengah jalan kata dia, itu belum tentu orang itu doyan ibadah. Belum tentu itu doyan sembahyang kan, bahasa kitanya doyan ngaji. Kali dia nyemplungin goceng mah 20.000 tuh bata, nempel kartu 2 biji jadi pahala buat dia. Tuh Masya Allah, guru saya kayak begitu. Ya. Nah makanya kita ini ya sedekah datang ke masjid, ikutin perjuangan orang tua kita ke majelis taklim, hadiah ke guru-guru, niatin pahalanya buat kedua orang tua kita yang telah meninggal. Orang tua dapat pahala, kita dapat pahala. Kayak begini modelnya nih. Yang ngeluarin aqua segala macam, kitanya yang ngeluarin dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Nah makanya birrul walidain, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia adalah caranya seperti ini. Doain terus, jangan putus-putus. Tiap habis sholat kalau bisa bacain Fatihah buat orang tua kita. Ya kadang-kadang kan kita menganggapnya ya begitu, remeh mata, orang tua saya mau cuma tukang beca, ya orang tua saya mau cuma kuli bangunan segala macam, enggak dipandang. Ya semua derajat orang tua itu sama, tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masa hidupnya udah enggak ada, ya berarti muzilatil ab adalah akhul kabir, mengganti orang tua kita adalah saudara lelaki kita yang paling tua. Tahjiman wa takriman, hormatin, hargain saudara yang paling tua, sayangin yang muda-muda. Caranya begitu. Ya, makanya biar pada akur dan semua, dan termasuk saya juga mau doanya. Ya saya juga udah punya orang tua. Biar nih saudara-saudara semua biar pada akur. Jangan masalah kecil kita pada ribut, pada berantem, ya Allah. Kadang-kadang masalah partai doang berantem, ade sama abang setahun kagak nanya. Adenya tukang ojek, abangnya kuli bangunan. Ya calegnya mau begitu jadi, tetap aja yang ojek mengojek, yang kuli. Menang berantem doang setahun kita. Ya mending kalau gede mah paling duit 100.000, 200.000. Ngapain sih? Ya makanya besok-besok kalau ada caleg dibagi duit, ambil aja udah. Ya abangnya ngambil, adeknya ngambil, menang banyak kita kan enak. Udah mau ribut, ya siapapun yang menang urusan Allah, punya urusan. Ya kita mau anggus-anggusan juga dukung si A, dukung si B. Kalau kata Allah nggak jadi. Ya mau anggus-anggusan kayak apapun. Nah ini kadang-kadang kita berantem gara-gara masalah partai, berantem gara-gara masalah politik, nggak nanya antar saudara sampai setahun 2 tahun. Nauzubillah min.
udah biasa aja. Ya, ngobrol biasa, ngopi biasa, yang satu warna hijau, yang satu warna merah, yang satu warna kuning, enak malah. Jadi warna-warni. Ya, mau kompak silakan, mau kuning-kuning semua, lebih enak kita kompak namanya. Ya meskipun berbeda tapi duduk tetap bersama, tetap akur, cari persamaan, jangan cari perbedaan. Insya Allah nanti pun kita dikumpulkan beserta orang-orang yang baik, dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu saja yang saya sampaikan. Yang masih punya orang tua, mudah-mudahan orang tua kita sehat panjang umur, dan orang tua kita yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah kucurkan rahmat di alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Kita pun yang hadir mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah lancarkan segala usaha dan pekerjaan kita, Allah jadikan anak cucu kita anak yang soleh dan soleha, yang menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang manfaat, yang dapat membela kita dunia dan akhirat, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Dan wabil khusus mungkin kita juga yang punya saudara yang kurang sehat, mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa diberikan sehat panjang umur, disembuhkan sebagaimana sedia kala. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sallallahu alaihi wa sallam ya Maulana ya Muhammadullah wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yaqinan wa yakabir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'nahu ya Qur'anil azim wa ma halallahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallina ala sayyidina Muhammadin hadiyatan min awasila wa rahmatan najila wa barakatan syamila wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Summa darwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa jannatina wa bisamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan almarhum al-mazkur wal mazkurat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zkur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Ahad ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-futur wal munur wal rusul wa tawbatan nasuh wa salahat jasadi wal ruh. Adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam walhamdulillah.